Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita mulai saja ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Halo teman-teman, sahabat hipertensi paru dan teman-teman semua yang ikut menyimak acara sore hari ini. Selamat bergabung. Jumpa lagi di acara IG Live Hipertensi Paru yang merupakan program rutin dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia untuk edukasi dan juga diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hipertensi paru dan seputarnya. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman? Oke. Nah, di sini saya Isla, salah satu pengurus dan relawan di Yayasan Hipertensi Paru. Mungkin sebagian sudah kenal ya. Yang akan memandu live IG kita pada sore hari ini selama 1 jam ke depannya. Nah, live Instagram kita sore hari ini spesial tidak membahas tentang penyakit hipertensi paru ya, tetapi karena bertepatan dengan peringatan World Mental Health Day atau maaf ya. Nah, saya ulangi, live Instagram sore hari ini berkaitan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati 10. Kita akan mengangkat tema mengenai pentingnya kesehatan mental bagi pasien kronis hipertensi paru. Nah, kita akan invite narasumber kita pada sore hari ini. Oke. Halo, Assalamualaikum. Salam dokter, selamat sore dok. Selamat sore Mbak Isla, selamat sore teman-teman semuanya. Iya, Mudah-mudahan sehat selalu ya. amin. Dokter juga sehat ya dok ya. Alhamdulillah Mbak. Oke dok, sebelum kita mulai diskusi kita sore hari ini, saya akan mengenalkan dokter dulu kepada teman-teman semua ya dok. Saya bacakan CV-nya dokter Ida dulu. Panggilannya dokter Ida ini ya dok ya. Iya, Iya, oke. Nama lengkapnya Dokter Ida Rohmawati, MSc, SPKJK. Nah, ini merupakan psikiater di RSUD Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian juga penggiat apa ini suicide bacanya? prevention, penggiat Suicide pencegahan bunuh prevention. diri. Nah, iya nih, saya tadi sudah baca sekilas, wah keren banget ini ya. Dokter Ida juga mendapatkan penghargaan Gender Champion DIY 2019. Itu adalah penghargaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X atas dedikasinya pada perempuan, kaum marginal, pasung, dan bunuh diri. Juga merupakan aktivis LSM Imaji yang bergerak di bidang pencegahan bunuh diri, founder Rumah Singgah Mata Hati, penulis buku juga, ada buku Ngelalu, melihat fenomena bunuh diri dengan mata hati. Kemudian ada buku Strategi Oke Bicara PD. Dan juga editor beberapa buku populer dan kedokteran jiwa. Nah, kemudian juga tim Task Force Bebas Pasung dan Pencegahan Bunuh Diri, inisiator dan konseptor peraturan Bupati tentang pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul,
pernah juga menjadi jurnalis dan news director radio. Wah, uh, uh, ini apa ya, dokter ini berarti tidak hanya sebagai psikiatri ya, juga pernah sebagai jurnalis. Keren sekali ini, Dok. Makasih. Nah, ini yang tidak kalah keren ini moto hidupnya ini ya, Dok ya. Jadi orang yang bermanfaat setiap hari. Wah, luar biasa ini, Dok. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di kolom Q&A atau chat. Jangan lupa sertakan nama, usia, dan diagnosa pasien. Nah, baik dokter, kita langsung saja mulai diskusi kita dengan tema pentingnya kesehatan mental bagi pasien kronis hipertensi paru. Nah, kita mulai bahas dari yang umum-umum dulu ya, Dok ya. Sebenarnya stres itu apa sih, Dok? Ya, Iya. jadi stres itu adalah reaksi penyesuaian ketika seseorang menghadapi suatu perubahan dalam hidupnya. Jadi ini merupakan reaksi yang normal, perubahan Ya. terhadap apapun, baik yang menyenangkan ataupun yang mungkin menyedihkan juga ya. Misalnya ketika orang mau nikah, itu juga stres loh, meskipun itu mungkin Ya, menyenangkan betul. ya, atau punya anak gitu, itu juga bisa stres. Nah, reaksi ini sebenarnya tidak lama pada umumnya ya. Pada umumnya itu ya hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Nah, seiring perjalanan waktu dan kemampuan seseorang beradaptasi, maka kondisinya akan bisa kembali normal. Jadi konteksnya stres itu adalah reaksi penyesuaian. Itu Mbak Berarti Islah. iya, bisa jadi reaksi stres ini ada reaksi normal ya, Dok ya. Ya, Emang normal bisa. ya. Mm-mm. Meskipun banyak orang yang statusnya aduh stres kayaknya berat banget gitu, Mhm. padahal Iya. padahal itu bisa dikatakan memang normal ya, Dok Jadi ya. memang orang tuh kalau udah mikir stres itu seolah-olah negatif ya. Padahal stres itu Iya. sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Bahkan ada Hmm, satu quote, "A life without stress is death." Gitu ya. Jadi hidup iya. tanpa stres itu suatu kematian gitu. Jadi selama orang hidup pasti akan merasakan stres. Oke, iya Mhm. benar-benar sih, Dok. Nah, stres ini ada jenis-jenisnya ya, Dok. Ada macam-macamnya gitu ya, Dok. Iya, benar ya. Bisa dari sisi waktu misalnya ada stres akut, ada stres kronis gitu ya. Memang waktu itu relatif, tetapi biasanya manusia itu akan bisa menyesuaikan diri. Uh, Kalau gangguan penyesuaian itu lebih kurang 2 sampai 6 bulan tuh orang tuh bisa menyesuaikan diri ya. Tapi Iya. bisa juga kita sebut stres kronis kalau itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu ya, yang tidak terbatas. Mungkin penyebabnya tidak besar, tapi kecil, tapi terus-menerus. Itu bisa juga menimbulkan namanya stres kronis ya dari sisi waktu. Terus bisa juga stres itu secara sederhana kita bagi ada stres baik atau yang kita sebut sebagai eustress, tulisannya eustress gitu ya. Ada yang namanya stres buruk atau stres negatif yang kita sebut sebagai distress. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara stres baik dan stres buruk itu adalah bagaimana seseorang kemudian bisa menyikapi stres ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang mengalami stres uh, dalam kadar yang cukup, dalam waktu yang relatif tidak lama, itu bisa loh memicu inovasi, memicu kreativitas, bahkan dia bisa menjadi lompatan besar dalam hidupnya. Contohnya begini nih ya, kayak selama COVID itu sebenarnya kan kita juga semua mengalami stres. Tapi Betul. justru dengan adanya COVID itu bisa memunculkan inovasi, bisa menimbulkan motivasi, kita jadi lebih kreatif. Bahkan acara IG Lab seperti ini kan sebenarnya juga buah dari stres. Itu yang kita sebut Iya, sebagai stres betul. positif gitu ya. Kemudian stres itu menjadi negatif apabila mungkin kita tidak mampu melihat itu sebagai suatu hal yang harus dihadapin. Jadi mungkin ketahanan mental kita yang kurang, dukungan sosialnya kurang gitu ya. Atau mungkin juga kita
melihat bahwa stres itu tidak berhenti terus-menerus gitu ya, akhirnya menjadi namanya distress. Nah, memang kalau kondisi stres itu akan punya resiko ya, meskipun stres itu sifatnya hanya sementara, tetap ada reaksi di dalam diri kita gitu. Termasuk juga kalau itu stresnya kronis. Nah, kalau kronis akan mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Nah, apa sih yang reaksi ya ketika orang stres itu ya? Ada beberapa. Ini secara umum ya, kita tidak bilang Iya. stres itu yang eustress, stres positif ataupun stres negatif ya. Reaksi pikiran. Nah, biasanya orang yang stres itu kurang fokus ya. Kemudian menjadi sensitif, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, itu juga reaksi pikiran. Nah, kemudian ada reaksi perasaan tadi ya. Iya. Ya tadi saya sudah sampaikan ya, mudah sedih, mudah marah, cemas yang berlebihan itu reaksi perasaan. Kemudian bisa muncul reaksi perilaku. Dia menjadi tidak bisa tenang, tidak bisa rileks, makanya gampang capek gitu ya. Kemudian ada juga gangguan tidur. Nah, terus juga ada reaksi-reaksi yang terkait dengan fisik. Nah, pada saat orang itu stres, itu mengaktifkan sistem di dalam tubuh yang namanya sistem fight or flight gitu ya. Maksudnya begini nih. Jadi di otak kita itu ada bagian yang berfungsi sebagai alarm bahaya. Pada saat seseorang mempersepsi adanya suatu ancaman yang menimbulkan stres, ini akan mengaktifkan sistem saraf, namanya saraf simpatis. Nah, saraf simpatis yang aktif ini bisa berdampak kepada seluruh metabolisme tubuh atau sistem di dalam tubuh kita gitu. Jadi misalnya menjadi tekanan darahnya meningkat, detak jantung meningkat, nafasnya jadi pendek, gangguan pencernaan, gangguan pada otot-otot gitu ya. Nah, jadi tadi reaksi stres pertama tadi ya saya bilang akan meningkatkan sistem fight or flight di mana ada saraf yang aktif namanya saraf simpatis. Nah, Iya. kalau stres itu berkepanjangan lama banget, dia akan meningkatkan hormon namanya hormon kortisol secara berlebihan. Jadi reaksinya sih sebenarnya hampir sama ya dengan reaksi fight or flight di mana saraf simpatis itu meningkat, tapi hormon kortisol yang meningkat itu juga bisa meningkatkan tekanan darah, menimbulkan gangguan pencernaan, kemudian juga menurunkan imunitas tubuh, membuat orang menjadi mudah nyeri. Nah, payahnya adalah kalau misalnya kortisolnya meningkat, sistem saraf simpatisnya meningkat, ini juga akan meningkatkan satu hormon lagi, Mbak, namanya hormon Iya. adrenalin. Sehingga kalau kortisol meningkat, hormon adrenalin meningkat, maka resiko untuk mengalami penyakit jantung itu akan menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Jadi stres bisa jadi salah satu pemicu munculnya penyakit jantung ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, ini tadi dokter membahas tentang masalah pencernaan juga ya akibat dari stres. Ini ada Mhm. ini nyambung dari pertanyaan dari dah ke kopong ini namanya. Perut kram dan asam lambung apa pengaruh stres juga, Dok? Kan banyak nih, Dok, yang Bisa, 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 mm, bisa ya. Jadi kalau kita kondisi stres, itu jadi terjadi peningkatan dari asam lambung. Kemudian pergerakan usus itu akan melambat. Otot-ototnya menjadi otot-otot di daerah perut itu menjadi mengalami ketegangan sehingga juga bisa membuat asam lambungnya itu jadi naik ya ke iya, kerongkongan gitu. Makanya ada istilahnya GERD. Mungkin teman-teman ada yang di daerah ulu hati kayak terbakar. Itu juga salah satu faktor itu stres dalam konteks ini adalah stres yang lama yang menimbulkan suatu kecemasan. Bisa jadi biasanya sih kalau teman-teman misalnya ada gangguan lambung, kemudian diperiksa, kok nggak ketemu penyakitnya,
bisa saja ini merupakan reaksi. Jadi banyak sekali Mbak Isla dan teman-teman, Iya. keluhan-keluhan fisik itu tidak kita temukan sumber penyakitnya, tetapi merupakan reaksi. Jadi kalau orang mengalami stres, mengalami kecemasan yang berlebihan, tadi saya bilang kan sistem sarafnya menjadi lebih aktif, namanya sistem saraf simpatis ya, yang mempersarafi organ-organ. Nah, akibatnya timbul berbagai macam keluhan, bisa dada berdebar, bisa sesak, bisa mual. Tapi ini bukan berarti bahwa dia punya penyakit pada pencernaannya atau pada saluran nafasnya atau pada jantungnya. Contohnya kalau kayak orang jatuh cinta, dada berdebar gitu ya. Iya, betul. Nah, dada itu berdebar bukan karena dia penyakit jantung, tapi karena memang efek dari perasaan jatuh cinta, kemudian kan kita stres tuh pada saat jatuh cinta, tapi stresnya stres seneng gitu. Nah, itu dadanya berdebar. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, bener. Ya. Pernah itu, Mhm. Dok, saya ketemu pasien itu di poli jantung itu. Gejalanya Mhm. tuh mirip banget sama penyakit jantung. Setelah diperiksa Mhm. normal semua, akhirnya dirujuk ke poli jiwa. Mungkin dia Iya, ada masalah betul. stres. Betul, betul ya. Itu merupakan reaksi ya, Mbak ya. Oke. Iya. Mhm. Oke. Pemicu stres ini apa saja sih, Dok? Tadi udah sekilas Iya. sih ya, udah dibahas ya, Dok. Hmm. Ya? Jadi pemicu itu ada faktor dari dalam, internal, dan faktor eksternal ya. Iya. Dari internal itu adalah begini nih, memang ada orang-orang tertentu itu yang lebih rentan untuk mengalami stres. Ada kepribadian tertentu, misal ya Mbak Islah ya, Iya. orang yang punya kepribadian perfeksionis. Nah, jadi orang semuanya harus seperti yang dia inginkan, harus sempurna, Iya. detail gitu ya. Jadi ketika dia menghadapi suatu kondisi yang tidak sesuai harapannya, dia jadi mudah emosi atau mudah kesal pada orang lain. Nah, ini otomatis kan sistem sarafnya menjadi aktif terus ya, namanya sistem saraf simpatis gitu. Atau orang yang memang punya tipe kepribadian pencemas, bawaannya dari sononya itu memang tipe orang pencemas. Apa-apa dipikirin, apa-apa di apa ya terlalu berlebihan di dalam mensikapi sesuatu. Tapi sebenarnya kepribadian ini bukan berarti semua negatif ya, tetap ada positifnya. Misalnya orang yang perfect itu bagusnya adalah kalau dia mengerjakan sesuatu, biasanya dia relatif sungguh-sungguh ya, jadi bagus Iya. kerjaannya. Tapi di Maksimal. sisi lain Iya. dia akan selalu berada pada situasi yang penuh ketegangan gitu, jadi nggak bisa Betul rileks. sekali. Iya. Makanya saraf-saraf otonomnya atau saraf simpatif ya, jadi saraf otonom itu ada dua, simpatis yang fungsinya kayak gas gitu ya, parasimpatis yang fungsinya kayak rem, itu jadi nggak imbang, jadi saraf simpatisnya menjadi lebih aktif gitu. Nah, kemudian orang-orang yang mungkin memang dia punya target tertentu ya. Jadi kadang-kadang stres itu diciptakan sendiri, yang mungkin dia sulit untuk berkata tidak, apa-apa diiyain gitu, atau dia nggak pengen buat orang lain kecewa ya. Ah, ini juga rentan terhadap stres atau punya ambisi-ambisi pribadi yang mungkin ini terlalu apa ya, terlalu memaksakan diri. Nah, kalau faktor dari luar, ya memang mungkin ada uh, kondisi ya misalnya kayak yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya stresor yang terkait dengan aspek psikososial, lingkungan, pekerjaan, teman, termasuk juga asupan-asupan informasi yang negatif itu juga bisa memicu stres. Jadi teman-teman kalau medsos ya terlalu Iya. scroll gaya hidup orang atau Berita tidak hoak imbang kayak ya, gitu ya. berita negatifnya itu lebih banyak masuk di otak kita daripada berita positifnya, itu juga bisa Benar. memicu stres gitu Mbak. Oke, tadi yang dari faktor intern, Dok. Ini ada beberapa anggota HPI juga yang dia tuh hmm, memang sifatnya kayak tadi, dia kayak mudah down, kayak
gugup duluan, udah ketakutan Mm-mm, duluan. Nah, sifat mm-mm, seperti itu apa nggak bisa diubah ya dok ya? Soalnya kan itu bisa mm-mm, bikin memicu sering jadi sesak kayak gitu dok. mm-mm. Jadi Iya. kambuh lah ya, sering kambuh, sering sesak kayak gitu. Kadang itu ada yang mengalami waktu udah biasanya aku tuh kalau sudah menjelang malam sore senja gitu aku sesek. Nah dia tuh udah ketakutan duluan, udah mau senja, ya mikir nanti aku Mm, sesek akhirnya sesek beneran. Nah mm-mm, seperti itu mm-mm, bisa mm-mm. nggak dok diubah kayak gitu biar kondisinya Iya. lebih baik lagi gitu? Jadi kalau yang namanya kepribadian itu memang suatu hal yang menjadi ciri dan biasanya emang melekat ya. Misalnya saya Iya, nih orangnya tipenya heboh, cerewet, atau perfect ya, atau orang yang kompetitif yang pokoknya apa-apa itu wah harus yang ter gitu. iya, Kalau kepribadian basicnya memang agak sulit diubah, tetapi bisa dikelola dan disadari. Jadi kita belajar untuk memaknai sesuatu itu dengan makna yang berbeda. Jadi saya sering menyampaikan misalnya ke pasien saya yang misalnya yang dia memang gangguan cemas, gangguan panik gitu ya. Kalau iya, iya, misalnya kamu tiba-tiba dadamu berdebar, ada serangan panik, kalau dulu kamu mikirnya, aduh saya nanti ini kena penyakit apa ya? Tapi sekarang kamu udah punya referensi gitu. Oh ternyata ini adalah reaksi loh, berarti saya nggak perlu khawatir. Seperti saya sendiri, saya tuh orang yang suka mual setiap pagi gitu. Ya biasanya, waduh ini jangan-jangan saya sakit apa. Tetapi sekarang saya memaknai mual itu tidak sebagai suatu penyakit, tetapi sebagai peringatan untuk diri saya supaya saya lebih berhati-hati, supaya saya tidak kemerungsung gitu. Jadi teman-teman, apakah itu bisa diubah? Bisa, bisa. Dengan apa? Dengan pemahaman yang baru. Tapi kalau dalam konteks kemudian wataknya jadi berubah, enggak. Tapi apa ya, berubah itu dalam konteks pemahaman kita menjadi diubah. Sehingga kita mengakui situasi itu, memahami dan menyadari. Nah, dengan kita menyadari bahwa apa yang terjadi itu bukan sesuatu yang berbahaya, maka insya Allah itu akan bisa kita kendalikan gejalanya, Mbak Islah. iya, iya. Terima kasih dok ya. Itu sangat bermanfaat buat teman-teman anggota YHB ini. Oke dok, kita masuk ke penyakit kronis ya dok ya. Nah, salah satu pemicu stres dari faktor intern tadi adalah salah satunya adalah dia mempunyai penyakit ya dok ya. Misalkan Oke. terdiagnosis penyakit kronis. Nah, bagaimana sih dok tahapan seseorang itu bisa menerima vonis penyakit tersebut sehingga kondisi kesehatannya tidak semakin menurun gara-gara dia stres kayak gitu dok. Bagaimana dok? Jadi kalau seseorang mengalami apa ya berita atau terdiagnosa apapun ya, uh, kalau dia kemudian stres itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya, wajar banget gitu. Nah, kalau orang dengan penyakit kronis kemudian mengalami misalnya gangguan mental, dalam konteks ini mungkin bisa depresi, bisa cemas, itu saya kira adalah hal yang mungkin ya. Tapi kalau stres tadi kan saya bilang reaksi, wajar gitu ya, Iya, wajar gitu. Cuman kalau misalnya kondisi ini berkepanjangan, artinya dia belum bisa berdamai begitu ya dengan iya. apa yang terjadi pada dirinya, maka akan punya potensi mengalami kondisi-kondisi penyakit yang mungkin lebih berat tuh. Jadi ada 5 tahapan ketika orang mengalami satu kedukaan ya. Biasanya misalnya dokter memvonis, oh kamu sakit A gitu. Tahap pertama itu biasanya akan denial, menyangkal, nggak percaya gitu ya. Bahkan mungkin malah dia cari second opinion ke paranormal juga gitu ya. Pokoknya dia, Betul, betul. ah ini pasti salah, ini nggak benar, pasti ini. Itu
wajar nggak sih Dok? Wajar gitu, karena tidak mudah juga menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kita sebut sebagai denial. Tahap kedua adalah anger. Anger itu marah gitu. Ketika kok sudah diperiksa di tempat mana saja ternyata saya memang benar nih sakit ini, marah gitu. Kadang-kadang marahnya nggak tahu nih sama siapa. Bisa marah sama diri sendiri, marah nyalahin orang tua. Ini sih gara-gara orang tua saya menurunkan ini. Oh, ini gara-gara si A, si B. Pokoknya mencari kesalahan. Bahkan mungkin menyalahkan Tuhan gitu. Aku tuh kurang apa? Aku udah sholat, sudah ibadah. Tapi kok aku dikasih penyakit kayak gini? Nah, itu ya. Tahap kedua itu adalah anger. Terus tahap yang ketiga, bergaining. Dia sudah mulai bisa menimbang-nimbang. Iya ya, ini adalah sesuatu yang bisa terjadi pada semua orang. Aku mengalami seperti ini, ya mau bagaimana lagi? Pasti ini ada obatnya, pasti bisa dikelola, pasti aku bisa berdamai, mulai menimbang uh, apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kemudian kalau sudah menimbang, ada dua kemungkinan tuh. Dia mulai bisa menerima. Oke, saya terima sebagai suatu kekurangan, kelemahan. Bukankah setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan? Oke, dia udah bisa terima tuh, ya. Atau dia akan melalui tahapan depresi dulu sebelum bisa menerima. Jadi depresi itu adalah sebuah kesadaran bahwa dia memang kenyataan hidupnya begitu pahit. Aduh, kayaknya bener-bener deh. Aku sudah, tadi kan bergaining yang mulai mikir, dia seolah-olah menghadapi kondisi yang tidak bisa diubah. Kemudian dia merasa sendiri, merasa tidak berdaya, merasa bagaimana dengan masa depanku nanti. Itu masuk ke fase depresi. Nah, kadang-kadang kalau tidak bisa dikelola, dia akan masuk lagi tuh ke fase denial lagi, marah lagi. Tapi kalau itu bisa dilewati, setelah dia mengalami kesedihan, akhirnya dia kembali bisa menerima ini sebagai sebuah hal yang memang harus diterima gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya dinyatakan oleh dokter sakit A yang kelihatannya itu, waduh kok sakit yang berat, akan melewati proses-proses itu. Namun sampai berapa lama dari fase denial tadi menyangkal sampai kemudian bisa menerima, itu sangat tergantung dari banyak hal. Yang pertama memang kematangan kepribadian kita ya. Kalau memang kita orangnya tipe yang memang bukan orang-orang yang ya lebih dewasa lah dalam menerima suatu permasalahan, itu bisa lebih cepat. Atau tergantung dari dukungan sosial yang ada gitu. Bagaimana mungkin orang-orang sekitarnya mendukung, memberikan support, atau mungkin ini ya ada satu komunitas hipertensi paru yang saling mendukung, itu akan bisa mempercepat proses penerimaan. Atau tergantung juga dari pengetahuannya dia. Jadi orang itu semakin dia memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang cukup, maka dia akan lebih cepat bisa menerima kondisi yang tidak sesuai harapan. Nah, itu. Jadi banyak faktor juga ya. Jadi teman-teman tuh penting tuh berkomunitas, menjalin jejaring dengan teman-teman yang mungkin punya kondisi yang sama seperti di hipertensi paru ini. Iya betul dokter. Jadi bisa saling menguatkan, saling memberikan informasi. Betul. Bertanya-tanyanya pikirannya kemana-mana gitu ya dok. Iya, dan kalau kita tuh ya harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar dan yang hoax gitu ya. Kadang-kadang yang bikin runyam tuh kan komentarnya orang-orang yang nggak paham gitu. Atau kita hanya menangkap informasi hanya sepotong tanpa kita tahu bahwa ada loh informasi lain yang memang ini dari orang yang kredibel ya. Jadi makanya teman-teman hati-hati. Kalau informasi itu tidak diberikan oleh orang yang bukan ahlinya, jangan ditelan mentah-mentah. Atau apalagi informasi yang ada di media sosial ya, misalnya di artikel-artikel di Google. Bukan berarti artikel itu salah, tapi itu hanya seujung kuku saja dari sebuah besar
Jangan kemudian itu kemudian kita jadiin label bahwa oke, kalau sudah seperti itu berarti itu saya. Itu yang kita sebut sebagai self diagnosis. Oke. Nah, ini dok, kalau ini kan kata-kata istilah ini kan cukup banyak orang yang tahu ya dok. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini bagi para PHRs dok, bagi para pasien hipertensi paru, baca ini rasanya waduh, dalam tubuh yang Toksik sehat ya, jiwa kuat. Iya, toksik terus ya. Terus iya kalau berarti tubuh kalau kita tubuhnya nggak nggak sehat, sehat, jiwanya terus nggak jiwa sehat kita gitu ya. bagaimana? Rasanya langsung, gitu dok. Aduh, menyedihkan sekali. Betul, betul, betul. Nah, Iya. bagaimana nih menurut dokter kalau kita Jadi bicara gini, kita pasien ini? memaknainya bukan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga gitu ya. Atau Iya, dibalik ya, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat gitu ya. Ya kalau orang bikin bikin quote sih boleh-boleh saja ya, tapi maksudnya adalah mungkin menurut saya bahwa antara jiwa dan raga, fisik dan mental itu saling terkait satu sama lain gitu. Jadi misalnya kalau fisik kita tidak sehat, itu berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku gitu ya. Contohnya kalau gigi kita sakit, ya ini kan yang sakit fisiknya tuh. iya, Berpengaruh terhadap mental kita jadi mudah marah gitu ya. Jadi apa tuh sulit tidur. Nah ini kan berarti kalau giginya sakit bisa berpengaruh loh terhadap mental seseorang. Atau kita nggak punya uang gitu ya. iya. Terus kepala kita sakit ya. Nah itu kan sebenarnya kan pengaruh gitu. Jadi jangan dimaknai bahwa oh kalau orang apa fisiknya nggak sehat, mentalnya nggak sehat juga, nggak juga gitu. Artinya fisik dan mental itu sebenarnya ada keterkaitan. Makanya ada istilah no health without mental health. Dan saya sangat mengapresiasi hipertensi paru itu. Kita juga perlu loh untuk peduli pada kesehatan jiwa, kesehatan mental. Tentu ini dalam rangka untuk mendapatkan derajat kualitas hidup yang lebih baik. Betul, dokter. Baiklah. Iya. Berarti kan meskipun kita pasien kronis kayak gini, fisik kita sangat terbatas, jiwa kita juga masih bisa kuat ya dok ya. Oh, sangat bisa. Ini ada yang uh, nulis di kolom chat sih, tapi sebaiknya di kolom pertanyaan ya. Boleh nggak saya baca? Karena di depan saya persis nih. Boleh Dari dokter. Nadia Surya Anggita. Saya penderita TB baru, dok. Setiap sore menjelang malam merasa takut dan khawatir, malam akan sesak nafas. Tapi kata dokter itu semua hanya efek samping dari obat anti TBC saya gitu. Ya. Jadi begini nih teman-teman, uh, ada beberapa kemungkinan ya memang beberapa teman yang menggunakan obat obat OAT ya itu keluhannya mual memang ya perutnya nggak enak. Nah biasanya orang kalau kondisinya mual kemudian juga manifestasinya jadi sesak nafas. Iya, Tapi, nah ada tapinya juga. Kita juga mesti lihat bahwa tidak menutup kemungkinan kondisi sesaknya itu salah satu faktor adalah karena kecemasan. Seperti saya bilang tadi, kalau orang mengalami stres, mengalami kecemasan, ini akan mengaktifkan saraf, namanya saraf otonom. Otonom itu ada dua, yang simpatis dan parasimpatis. Nah, kalau yang simpatis itu fungsinya gas, makanya kenapa nafasnya jadi pendek, asam lambungnya jadi meningkat, kemudian pergerakan saluran cerna menjadi lambat. Itulah sebabnya kemudian ada keluhan pada perut. Nah, kenapa ketika ada keluhan pada perut jadi sesak nafas? Nah, ceritanya gini nih, antara rongga dada dan rongga perut itu ada sekat, namanya diafragma. Nah, kalau orang dalam kondisi cemas, itu kan pergerakan usus kan melambat dan ada udara di lambungnya gitu, sehingga sekat tadi naik nih. Nah, sehingga ruang di dada itu menjadi lebih volumenya jadi lebih sedikit. Nah, akibatnya yang terjadi adalah
dia jadi sesak napas. Jadi bisa orang-orang dengan gangguan pencernaan itu munculnya sesak. Atau ketika dia cemas, kemudian namanya terjadi hiperventilasi. Jadi pernafasannya menjadi cepat, ya. Oksigen ke otak menjadi berkurang, makanya jadi nafasnya jadi kayak tersengal-sengal seperti itu. Ini ada pertanyaan tentang vertigo. Nyambung nggak dok vertigo sama stres itu? Oh bisa, bisa. Bisa. Oh jadi Jadi penyebab vertigo itu bisa jadi stres juga. karena vertigo itu ada yang namanya vertigo psikogenik. Jadi ada vertigo psikogenik, ada vertigo yang neurogenik ya. Memang kalau neurogenik kan memang ada gangguan pada sistem sarafnya. Tapi kalau vertigo psikogenik itu vertigo yang dipicu oleh kecemasan. Karena kalau tadi yang saya bilang tadi, orang kalau cemas, nah sistem sarafnya simpatis itu bisa berpengaruh mulai dari kepala sampai saluran pencernaan, saluran saluran Organ-organ kencing, metabolis. organ-organ lain bisa. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan oh vertigonya gara-gara cemas. Tentu harus kita lihat secara menyeluruh. Tapi Iya. kalau dikatakan apakah vertigo bisa sebagai salah satu dari manifestasi kecemasan, bisa gitu. Oke, ini dari Regian Ayu, ASD PH. Ini hipertensi paru dari kebocoran jantung, dok. Kalau saya suka sampai ke mimpi berhari-hari dengan mimpi yang sama, di mana apa yang dipikirkan sebelum tidur kepikiran stres. Nah itu kenapa ya dok? Karena terlalu Iya ya, dipikirkan. jadi gini ya, memang namanya pikiran tuh kadang-kadang bisa datang begitu saja tanpa diundang ya. Kita nggak mau Iya, mikir yang seperti itu, tapi muncul kadang-kadang situasi sehari-hari yang tidak kondusif atau persoalan sehari-hari yang belum selesai tuh kayak ke bawah mimpi. Iya, berarti gini nih. Kalau misalnya mimpinya itu hal-hal yang memicu kecemasan, ya itu sebenarnya adalah salah satu gambaran bahwa bukan konflik sih, ada sesuatu yang belum selesai pada saat kita tidur gitu. Nah, memang sih tidak semua masalah itu bisa selesai, tetapi setidaknya pada saat kita akan tidur itu harus ada satu motivasi bahwa ini ya, tidur itu kan sebenarnya karunia ya, tapi orang iya. sering loh tidur itu nggak ikhlas gitu. Dia nggak mau tidur, mau ngantuk tapi nggak kepingin tidur karena masih harus mikir macam-macam. Jadi kalau mau tidur emang kita harus taruh tuh semua hal. Sudah nikmati, bilang sama Gusti Allah, Gusti saya mau tidur. Kalau ada masalah yang belum selesai, ada tekanan pikiran, emosi, Gusti, saya kembalikan kepadamu. Tolong ditata, sudah Gusti, suku serahkan. Jadi kita kayak melepaskan gitu ya. Karena dengan Iya. seperti itu kita bisa tidurnya bisa lebih nyaman gitu. Iya, benar dokter. Tidur itu ini ya sebuah kenikmatan karena banyak juga ini anggota ya YHPI ini yang suka tidur insomnia dokter. Nah ini juga Betul. seperti Yusko Prasetya ini bertanya, saya sudah 8 bulan insomnia, gimana cara ngatasinya dok? 8 bulan ya, lama banget ya. Oh. Ya, tentu kita cari penyebabnya ya. Apa sih yang Ya, menyebabkan insomnia gitu? Mungkin pola kebiasaan yang tidak sehat. Misal, kalau malam minum kopi atau teh yang kental gitu, merokok, alkohol, itu kan bisa memicu nggak bisa tidur juga ya. iya, Atau mungkin makan terlalu kenyang gitu, itu kan bisa. Nah, ini nih yang sering uh, main HP ya, karena itu juga bisa memicu nggak bisa tidur. Kenapa kok bisa gitu? Gini, jadi HP itu ada sinar yang namanya layar biru ya, sinar biru gitu ya. Itu bisa membuat otak kita menjadi waspada. Jadi seolah-olah otak kita itu mempersepsi ada suatu bahaya yang harus fokus terus, makanya dia nggak bisa tidur.
Nah, terus kebiasaan tidur dengan lampu yang terang, ya itu juga Iya, iya. juga karena gini, dari namanya hormon melatonin yang produksinya itu meningkat pada malam hari, yang itu akan optimal kalau sinar itu gelap gitu. Nah, jadi kalau kita kita lihat itu ya mesti kita perbaiki dulu pola perilakunya. Nah, kemudian kalau ternyata pola perilaku itu sudah kita perbaiki, tapi kok masih sulit tidur. Nah, jangan-jangan ada faktor yang lain. Karena ada yang kita sebut sebagai insomnia non-organik. Jadi memang ada gangguan ya pada sistem di dalam irama tidurnya. Atau mungkin bagian dari gejala depresi. Jadi biasanya orang yang gangguan tidur itu macam-macam. Ada sulit memulai tidur, atau sudah bisa tidur tapi mudah terbangun, atau yang berikutnya namanya broken insomnia, tidur bangun tidur bangun tidur bangun, jadi tidurnya tuh patah-patah gitu. Nah, itu juga ada beberapa faktor. Biasanya kalau sulit memulai tidur itu terkait dengan kecemasan, tapi kalau sudah bisa tidur mudah terbangun, nah itu biasanya terkait dengan depresi ya. Kalau tidur bangun itu juga depresi. Kadang-kadang nyampur, sulit memulai tidur juga sulit apa, sudah tidur mudah terbangun. Nah, itu nanti akan kita kaji penyebabnya apa. Biasanya saran dokter adalah satu, memperbaiki pola perilaku tidur sehat. Seperti yang tadi saya bilang, jangan tidur terlalu malam, membiasakan tidur pada jam yang sama, lampu nggak boleh terang, jangan pakai HP itu ya. Tapi kalau Artinya tidak, singkirkan memang dulu kita, ya dok ya. iya, atau kalau tidak kita bisa bantu dengan pemberian obat-obat yang memang tujuannya untuk menidurkan. Tapi intinya sebenarnya kita memberi obat itu adalah supaya apa, jam biologis kita menjadi normal kembali, dibantu pakai obat tidur. Oke, terima kasih dokter. Itu pasti menjawab eh, pertanyaan banyak teman-teman itu. Oke dok, ini ada lagi dari Mbak Katarina. Stres akibat pH. Yang memang pH atau hipertensi paru ini proses pengobatannya itu memang lama dok. Jadi eh, kalau udah naik gitu nuruninnya itu lama, susah dengan gejala-gejala yang lumayan kayak gitu. Nah, apakah bentar, mana tadi? Apakah ini juga menyebabkan pasti menyebabkan stres. Nah, apakah stres karena Memicu, penyakit ini memicu. memicu stres? Nah, apa dengan stres ini juga akan memperburuk keadaan si pasien ini, Dok? Penyakitnya itu. Saya disclaimer dulu ya. Iya, Saya bukan dokter penyakit dalam, jadi saya iya, memang tidak memiliki pengalaman dan keilmuan yang memadai yang terkait dengan hipertensi paru. Tetapi secara iya, Dok. umum saya bisa bilangnya mungkin secara umum ya. Iya, iya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau kondisi stres itu kan ada reaksi. Nah, reaksinya adalah saraf simpatisnya itu tadi aktif. Itu juga salah satu sebabnya kemudian memang terjadi peningkatan hipertensi secara umum itu akan meningkat gitu. Iya. Terus juga ada satu hormon yang namanya adrenalin juga meningkat. Nah, kalau dari sisi itu memang stres itu menjadi resiko untuk meningkatnya suatu tekanan darah ya. Dalam asumsi saya itu juga beresiko juga untuk teman-teman yang mengalami hipertensi paru gitu ya. Namun seperti saya sampaikan, kalau itu sifatnya hanya stres biasa, itu kan sebenarnya hanya reaksi, hanya bersifat sementara. Jadi seiring perjalanan waktu dan pemahaman seseorang, ketika dia sudah bisa menyesuaikan diri, maka itu juga bisa adaptasi seperti saya bilang ya. Mungkin teman-teman hipertensi paru barangkali ya, kalau boleh saya sarankan, yuk kita lebih berfokus kepada pengetahuan apa yang kita miliki. Jadi jangan kemudian apa-apa itu kayak dicocok-cocokkan gitu ya dengan diri sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana mindset kita melihat suatu kondisi itu sebagai kelemahan.
bukan suatu harga mati gitu ya. Karena Iya. kalau saya bilang ini mungkin hampir sama ya dengan teman-teman yang mengalami diabetes misalnya atau penyakit-penyakit kronis yang lain. Manusia itu pasti kan ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi pasti dia juga punya loh kelebihan di sisi yang lain. Yuk kita belajar berfokus pada kelebihan kita. Sementara kalau kita punya kekurangan, kelemahan, kalau bisa kita obatin ya kita obatin, kita ikhtiar gitu. Nah, jadi jangan merasa bahwa apa yang sudah kita terima ini yang divonis ya dalam tanda kutip itu kayak Iya. harga mati gitu. Kayaknya sudah langit itu runtuh ya. Tentu itu tidak mudah, tapi percayalah teman-teman, Allah itu tidak akan mencoba hambanya melebihi kemampuannya. Satu. Yang kedua, dalam setiap kesulitan selalu disediakan pertolongan. Mbak, kita mau sampai jam berapa nih? Karena ini sudah jam 5 kurang 10 menit. Iya, nggak terasa ya. Iya. Kayaknya Betul. saya juga harus melakukan hal lain nih. Iya. Mm-mm. Tadi dok, satu lagi deh. Ya, Eh, Dok, di saat mengalami psikomatik dan sakit kronis, mana yang perlu didahulukan untuk diobati, dok? psikosomatis dan sakit kronis. Oke, kita pahami dulu ya. Apa sih Iya. psikosomatis? Jadi psikosomatis itu adalah gangguan fisik yang didasari oleh faktor psikologis. Jadi tadi saya bilang banyak loh penyakit-penyakit yang sebenarnya itu tidak ada primernya tidak karena penyakit itu, atau mungkin sudah terdiagnosa penyakit ya, misalnya penyakit alergi, rinitis alergika, dermatitis alergika. Ini akan menjadi lebih berat ketika orang dalam kondisi secara psikologis ada tekanan. Mana yang lebih dulu? Gak ada yang lebih dulu, dua-duanya mesti dilakukan ya. Jadi faktor mentalnya juga dikelola, terus penyakit primernya juga dikelola. Ya, jadi dua-duanya mesti barengan gitu. Tapi kalau psikosomatis pada umumnya dengan pemahaman atau literasi yang baik, maka kita jadi bisa mengendalikan atau bisa memperbaiki persepsi sehingga ini tidak memicu kondisi menjadi lebih berat. Seperti itu, Mbak Islah. Iya. Oke, dokter. Oke. Waktunya udah ini ya, nggak kerasa ya, dok ya. Kayaknya kita baru ngobrol Uh, sebentar deh. Oke, ini iya, dia, dok. saya juga gitu. Minta tips menjaga kesehatan jiwa secara umum ya, dok ya. Ini kan bisa Ya, diterapkan untuk tips semua, ya. untuk Oke, teman-teman hipertensi paru juga. Iya. ya. Saya mengapresiasi teman-teman hipertensi paru. Izinkan saya menyampaikan empati untuk teman-teman yang tetap berjuang, tetap bersemangat, perlu berterima kasih pada diri sendiri. Makasih ya, masih tetap mau berjuang. Itu luar biasa keren. Ya, luar biasa keren. Tetap semangat, kalian nggak sendirian ya. Ada banyak orang yang juga mendukungmu dan mendoakanmu. Jadi tips untuk menjaga kesehatan mental yang pertama itu basic ya, pola perilaku dan gaya hidup sehat. Itu sesuaikan kondisi fisiknya ya. Kemudian yang kedua adalah otak kita, selain tubuh kita dikasih makan, pikiran kita juga dikasih nutrisi yang bagus. Informasinya positif ya. Jadi boleh sih kita cari informasi yang negatif, tapi harus imbang. Dan lebih banyak yang positif. Informasi harus seimbang, yang positif juga banyak. Apakah itu pengetahuan, asupan-asupan masalah motivasi ya, atau mungkin juga aktivitas spiritual. Nah, itu saya kira tetap kita lakukan. Lakukan hobi. Nah, itu harus punya hobi teman-teman ya. Jadi hobi itu sama pentingnya loh dengan bekerja gitu ya. Hobi saya tuh bikin desain, bikin postingan ya di Instagram saya tuh bikin sendiri loh, nggak ada tim gitu. Karena itu Iya. buat saya bisa menjadi stress release. Jadi teman-teman misalnya suka melihara tanaman atau binatang, itu dilakukan. Terus terkoneksi. Jadi harus punya circle lingkungan yang positif. Jadi punya pertemanan-pertemanan yang positif ya. Sekarang kan pertemanan tidak harus ketemu kan, enggak. Misalnya di ini nih Iya. di komunitas hipertensi paru ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan spiritualitas. Nah, spiritualitas itu
maknanya adalah kebermaknaan. Jadi orang itu kalau hidupnya bermakna, dia itu bahagia, happy gitu. Jadi bahagia itu tidak semata-mata orang biasanya bahagia mengukur dengan materi. Nggak apa-apa juga sih itu, terserah ya. Tapi Iya. dari beberapa penelitian ternyata orang yang bahagia itu yang kebahagiaannya itu sustain ya, berkepanjangan, itu adalah mereka yang hidupnya bermakna. Dengan bermakna itu orang akan lebih bahagia. Jadi makanya moto hidup saya kan jadi orang yang bermakna setiap hari Setiap gitu. Karena saya hari, memang setiap saya hari. pengen 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 jadi ya karena kan ajaran agama juga kan sebaik-baik manusia adalah Iya. manusia yang bermanfaat gitu, Mbak Isla. Atau Oke. teman-teman kalau emang mau nutrisi yang positif boleh lihat ya di Instagram saya banyak sekali postingan-postingan yang Iya, positif tadi ya saya di juga New Idap invite Psikiater. ya, saya lihat tadi dok, wah keren banget iya dok. Saya Terima juga kasih. membaca-baca tadi. Iya, Oke, terima kasih alhamdulillah. dok. Memang kalau Iya, bahasan tentang seperti ini tuh menarik, jadi nggak kerasa ya, kayak kita adem ya. karena yang kita bicarakan itu memang kita hadapi dalam kehidupan Betul, sehari-hari, kayak betul, kita alami betul. itu, kayak Iya, curhat gitu. iya, iya. Iya, 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 terima betul, kasih betul. dokter untuk Mhm. ilmunya. Iya, Insya Allah membantu bagi kami para alhamdulillah. anggota Amin, Indonesia amin, pada amin. Saya tubuh juga ya. senang bila bisa Eh, bermanfaat. iya, lain waktu kita pasti perlu untuk membahas Insya lagi Allah, ya, insya Allah. karena Iya. luas banget ya dan Iya. sangat diperlukan. Oke, Eh. terima kasih dokter ya udah memberikan kesempatan, memberikan ilmu untuk Amin. hari ini. Semoga bermanfaat untuk dokter dan juga untuk teman-teman Amin, amin, semuanya. amin, amin. Oke. Eh, Oke teman-teman, untuk tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua. Ada sih satu yang belum terjawab, apakah bunuh diri itu termasuk stres? Itu pasti jelas ya dok ya. Jawabannya Ya, iya, itu itu perlu adalah perlu perlu pembahasan khusus ya teman-teman ya. iya, Oke. iya. Yang jelas itu memang eh, contoh stres juga ya, sudah jelas. Oke, Bukan contoh, yang tapi salah satu pemicunya adalah faktor stres. Tapi 80% stres. faktor resiko depresi, faktor resiko bunuh diri adalah depresi. Ya, Oke, oke. iya. Oke, teman-teman yang ingin belajar banyak tentang mental ya, tentang kesehatan mental bisa invite IG-nya Dokter Ida juga ya. Follow. New Ida apa tadi dok ya? New Idap Psikiater. Oke, New Ida Psikiater. Nanti teman-teman kita bisa belajar di situ, banyak yang bisa kita pelajari. Tadi saya juga sudah melihat. Oke, waktunya juga terbatas, juga udah sore ya dok ya. Mau Ya, persiapan maghrib juga. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini sudah bergabung. Terima kasih dokter. Ini terima kasih saya Mbak Isla. ya, mohon maaf untuk kurang lebihnya ya dokter ya. Oke, terima kasih sudah mau bergabung. Lain waktu kita akan berjumpa lagi, membahas banyak hal lagi. Oke, terima kasih Terima kasih dokter. teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Bye. salam. Oke, oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita ya berkaitan dengan kesehatan mental ya. Ah, kita tadi lebih banyak membahas tentang stres secara umum, tapi itu juga berkaitan ya dengan penyakit kronik kan otomatis juga mengalami tentang stres ya. Nah, oke. Jadi kesehatan mental memang sangat penting untuk kita semua secara umum, apalagi untuk pasien kronis seperti hipertensi paru, teman-teman ya. Nah, jadi kita tadi dari bahasan tadi intinya adalah kita harus bisa mengelola stres yang memang itu merupakan gejala yang wajar terjadi. Semua orang mengalami stres, tapi kita harus bisa mengelola sehingga tidak terjadi depresi atau akibat-akibat lain yang tidak kita inginkan sehingga tidak memperparah kondisi penyakit kita. Oke,
siaran live IG sore hari ini masih bisa disaksikan secara lengkap ya teman-teman di akun IG @hipertensiparu. Jangan lupa follow media-media sosial YPI di IG, Facebook, YouTube, Twitter dengan nama @hipertensiparu. Juga ada informasi lengkap mengenai hipertensi paru di website kami www.hipertensiparu.org, atau teman-teman juga bisa klik link di bio IG @hipertensiparu untuk informasi-informasi penting lainnya. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup ya. Ada pembahasan lainnya nanti tentang kesehatan mental atau lainnya di live IG selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin belajar tentang kesehatan mental bisa invite IG-nya Dr. Ida tadi di New Ida Psikiatri ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore, mohon maaf ya sinyalnya agak tersendat-sendat ya tadi ya. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.